Rosanna McNulty adalah seorang pasien lanjut usia di klinik psikiatri. Dia sudah berada di sini begitu lama sehingga tidak ada yang benar-benar ingat mengapa dia berada di bawah perawatan paksa. Stephen Green, dokter kepala baru di rumah sakit, tertarik pada riwayat medis Ross yang ternyata telah mengambil nyawa putranya sendiri di masa lalu yang jauh. Tentu saja, tidak ada pasien di klinik yang tahu tentang ini. Rosanna sering mengenang tentang putranya. Dr. Green tidak bisa melupakan cerita itu. Bisakah seorang wanita benar-benar mampu melakukan hal seperti itu? Terkadang Rosanna bermain piano. Staf medis akan memeriksanya sebelum dipindahkan ke institusi lain. Dalam riwayat medis, nama pasien terdaftar sebagai Rosanna Florence, tetapi wanita itu mengatakan bahwa dia adalah Rosanna McNulty, istri Michael McNulty, dan masih percaya bahwa mereka memiliki seorang putra. Dr. Green menjelaskan kepada Rosanna bahwa dia tidak bisa tinggal di sini untuk sisa hidupnya, jadi dia akan dipindahkan ke departemen lain. Namun, Rosanna menyatakan bahwa dia akan tinggal di sini sampai akhir hidupnya. Sebuah hotel akan segera dibangun di tempat ini, tetapi Rosanna tidak peduli. Staf medis sedang mempersiapkan pasien yang tersisa untuk dipindahkan ke departemen lain. Baru-baru ini ada 9 pasien, tetapi teman Rosanna meninggal pagi ini. Dr. Hart menjelaskan kepada Dr. Green bahwa Rosanna hidup dalam realitasnya sendiri dan kadang-kadang melihat hantu. Setiap hari Rosanna berjalan melintasi lorong rumah sakit dan melihat-lihat. Rasanya seolah-olah dia telah menunggu seseorang seumur hidupnya. Pasien telah ditugaskan ke mobil. Dr. Hart secara pribadi memastikan bahwa masing-masing dari mereka diperhatikan, dan Rosanna adalah satu-satunya yang tidak akan pergi. Green melihat surat yang ditujukan kepada Dr. Hart dengan permintaan pribadi dari Sekretaris Uskup Agung yang ingin psikiater terkenal Stephen Green mempelajari riwayat medis Rosanna. Rosanna putus asa dan mencoba menghentikan pekerja yang mengambil semua barangnya dari kamar. Melihat truk di luar jendela, Rosanna bergegas keluar dan berdiri di jalannya, meminta sopir untuk mengembalikan barang-barangnya yang berisi seluruh hidupnya. Dr. Green dan Hart datang untuk menangani situasi tersebut. Dr. Hart memberikan suntikan penenang kepada pasien untuk menenangkannya. Stephen menyatakan niatnya untuk merawat pasien ini. Dr. Hart menganggapnya pemborosan waktu, tetapi tidak mempermasalahkannya memberinya waktu hingga Jumat. Perawat membawa buku harian Rosanna. Stephen memerintahkan agar barang-barang Rosanna dibawa ke kamarnya. Kemudian dia mengunjungi pasien dan bertanya bagaimana perasaannya. Perawat Kathleen juga hadir. Rosanna telah berada di klinik psikiatri hampir 50 tahun. Satu-satunya ketakutannya adalah jika dia pergi, tidak ada yang akan mengingat putranya. Perawat Kathleen dan Dr. Green meminta Rosanna untuk menceritakan kisahnya. Dia mulai membaca salah satu buku harian. Ini dari tanggal 4 Januari tahun 1942. Baris-baris itu ditulis dalam ketakutan karena Rosanna tidak tahu apa yang menantinya. Membaca ini, dia tidak bisa menahan air matanya. Rosanna memiliki masa kecil yang ceria. Ayahnya sangat mencintainya dan memberinya pelajaran musik. Setelah kematian ayahnya, ibu Rosanna menjadi gila karena duka dan akhirnya berakhir di klinik psikiatri. Hal terbaik dalam hidup Rosanna adalah bertemu dengan Michael McNulty. Dia segera tahu bahwa dia siap menunggunya selamanya. Michael adalah seorang pilot militer. Perang Dunia II sedang berlangsung dan seluruh dunia bersatu melawan rezim Nazi. Suatu hari ketika Rosanna berada di bioskop, pengeboman dimulai, perang datang ke Belfast dan Rosanna kehilangan pekerjaannya ini memaksa dia untuk meninggalkan kampung halamannya. Rosanna melihat Michael untuk pertama kalinya di sini. Rosanna mulai bekerja di hotel penuh perhatian dari bibinya, Eleanor. Kehidupan mulai membaik sedikit demi sedikit. Bibi Eleanor adalah wanita yang sangat kuat dan teliti. Kafenya memiliki aturan yang ketat. Meskipun Rosanna bahagia, pejuang di kota selalu mengingatkan bahwa perang sangat dekat. Angkatan Udara menderita kerugian dalam pertempuran untuk supremasi udara. Suatu hari Rosanna bertemu dengan Michael McNulty yang menjual tembakau dan alkohol. Dia dan Rosanna adalah lawan karena alkohol tidak dijual di kafe Bibi Eleanor. Michael berkata, lawan tarik-menarik. Dia berencana untuk pergi untuk sementara waktu tetapi dia benar-benar berharap mereka akan bertemu lagi. McCabe menjadi saksi percakapan mereka dan mengejar Rosanna di jalan. Mereka terakhir kali bertemu di pemakaman ibunya. McCabe menasihati gadis itu untuk lebih berhati-hati dalam memilih teman dan bersimpati dengan orang Irlandia atau Inggris. Menurutnya,
Keluarga McNelis selalu pengkhianat, bukan pekerja. Tentu saja Rosanna tidak suka tekanan ini. Setelah beberapa waktu, Michael menemukannya di kota. Rosanna segera menyadari bahwa pria itu tidak seperti orang lain, namun dia bukan satu-satunya yang tertarik pada kecantikan Rosanna. Suatu hari Stephen Gunn melihatnya mandi di laut dan mendekatinya, mengatakan bahwa wanita muda tidak boleh berenang di sini, tetapi kali ini Gunn memaafkannya karena pelanggaran ini. Rosanna menatapnya lurus ke mata, dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak akan mematuhi aturan yang tidak nyata, namun ketika Gunn menawarkan untuk membawanya, dia setuju karena jaraknya tidak dekat. Ketika ditanya tentang pekerjaannya, Gunn mengatakan bahwa dia mendengarkan keluhan. Rosanna mengira dia adalah psikiater, tetapi ternyata salah. G menolak membawa Rosanna langsung ke rumahnya karena kota itu kecil dan rumor bisa menyebar. Rosanna menjadi penasaran dengan apa yang dia sembunyikan, dan segera rahasianya terungkap. Ternyata G adalah seorang imam yang sangat dihormati di kota. Kenangan tentang G membuat Rosanna menangis. Halaman diari menunjukkan bahwa Rosanna tidak membahayakan putranya dan dia percaya bahwa suatu hari dia akan kembali padanya. Sudah malam, tetapi Dr. Green dan perawat Kathleen tidak berniat pulang. Terpesona oleh cerita pasien, seumur hidupnya dia telah menunggu orang datang untuknya. Di masa lalu, Bapak Gau datang ke kafe Bibi Eleanor, membuatnya gugup. Dia memesan Rosanna untuk melayani imam itu. Dia jelas tertarik pada Rosanna dan memulai percakapan dengannya. Rosanna adalah orang Protestan dan Irlandia dan tidak merahasiakannya. Sejak saat itu G mulai mengejarnya. Rosanna tidak tahu apa yang harus dilakukan, takut untuk menyinggung imam dengan penolakan langsung. Seluruh kota mulai menggosipkan tentang imam yang sering membawa Rosanna naik kendaraan. Bibi Eleanor takut akan reputasi tempatnya yang terancam, memberitahu keponakannya untuk menghindari Bapak Gau dan mengancamnya dengan pemecatan. Di dekat gereja, G kembali mendekati Rosanna, tetapi dia hanya berjalan melewati. McCabe terus memperhatikannya dan seperti yang dijanjikan Michael, menemukannya. Rosanna melihatnya berputar di langit dalam pesawat tempurnya, lalu dia terbang pergi berperang. Kebanyakan pria di kota itu kasar, tentu saja, Rosanna yang muda menarik banyak orang, tetapi dia menolak mereka semua. Rosanna bertekad untuk menunggu Michael apapun. Di masa sekarang, Dr. Green membaca riwayat medis Rosanna, jelas pada suatu titik kecantikannya menjadi musuh terbesarnya sendiri. Di masa lalu, diskotik diadakan di kota, Bapak Gau tidak bisa melepaskan matanya dari Rosanna ketika Jack Conroy mengajaknya untuk menari, dia setuju. Imamat marah dan mendekati pasangan itu, mengatakan kepada pria itu untuk tidak terlalu dekat dengan wanita itu. Hal ini membuat Rosanna marah dan dia pergi. Jack mengejarinya dan mengaku cintanya, tetapi Rosanna tidak membutuhkannya. Bapak Gau campur tangan lagi, memerintahkan pria itu untuk pergi. Tidak tahan lagi, Jack menyerang Bapak Gau. Sang imam membalas dan kemudian mengatakan kepada Rosanna bahwa dia telah menggoda pria. Rosanna menjelaskan kepada imam bahwa dia tidak ingin berurusan dengannya. Setelah skandal ini, Eleanor yang bisnis hotelnya terancam, memerintahkan Rosanna untuk mengemas barang-barangnya. Rosanna tidak menyadari kekuatannya atas pria sekarang. Rosanna akan tinggal sendirian di sebuah rumah di pinggiran kota. Eleanor tidak punya pilihan lain. Hari-hari Rosanna berlalu dalam antisipasi akan kekasihnya. Radio melaporkan bahwa serangan di Prancis sudah selesai, sekarang orang bertanya-tanya kapan serangan di tanah Inggris akan dimulai dan segera yang terburuk terjadi, pertempuran pecah di langit. Melihat pesawat tempur jatuh, Rosanna merasakan bahwa kekasihnya ada di sana. Dia segera berlari ke sana. Ketika pesawat jatuh, pilotnya tergantung di pohon dan berhasil selamat. Memotong tali, Rosanna menyelamatkannya dan bergegas membawanya pergi. Lawan-lawan Michael dipimpin oleh McCabe sudah mencari-cari dia. Pria itu terluka sehingga dia harus bergantung pada Rosanna. Mereka bersembunyi di rumahnya, namun McCabe dan anak buahnya mencurigai bahwa Michael ada di sana dan datang untuknya. McCabe menuntut Rosanna memberitahu di mana Michael, atau akan lebih buruk. Jack membela Rosanna dan McCabe harus mundur. Sepanjang waktu Michael bersembunyi di perapian. Tidak menemukannya, para pria itu pergi dengan tangan hampa. Rosanna merawat Michael yang terluka dan mengalami halusinasi karena demam perang. Michael mencoba menyelamatkan temannya, Tom, dan menerima medali keberanian. Michael merasa lebih baik dan berbagi dengan Rosanna bahwa temannya, Tom, meninggal di perang. Pesawatnya terbakar,
Michael mencoba menarik temannya keluar, tetapi tidak bisa. Dia dibiarkan dengan luka bakar sebagai pengingat dari itu. Sekarang Michael merasa ketenangan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Radio memberitakan tentang tindakan heroik para prajurit Inggris di perang. Michael tidak bisa diam saat tanah airnya dalam bahaya, tetapi sebelum pergi dia harus memperbaiki motornya yang akan memakan waktu. Suatu hari, ketika ada ketukan di pintu, Rosanna memberitahu Michael untuk bersembunyi. Di pintu adalah imam yang menawarkan kepada Rosanna untuk bekerja sebagai pengurus rumah tangga di rumahnya. Rosanna menjawab dingin bahwa dia memerlukan waktu untuk berpikir. Gao jelas ingin tinggal lebih lama, tetapi dia harus pergi. Akhirnya Michael berhasil memulai motornya. Rosanna pikir dia pergi tanpa pamit, tetapi kemudian dia melihat bunga yang ditinggalkannya untuknya. Sebenarnya Michael tidak pergi, tetapi memperbaiki atap rumahnya. Selama makan malam, mereka berbincang dan Rosanna menyadari bahwa dia tidak pernah ingin berpisah dengan Michael, dia adalah takdirnya. Di masa sekarang, perawat Kathleen dan Dr. Green mendengar Rosanna memainkan melodi favoritnya lagi di piano, dia pernah memainkannya untuk Michael. Dokter dan perawat memahami semuanya tanpa kata-kata. Di masa lalu, Michael mengajak Rosanna menari. Ketika Michael bertanya apa yang sedang dipikirkannya, Rosanna menjawab bahwa dia sedang memikirkan ibunya yang tidak bisa menahan kehilangan ayahnya. Sekarang Rosanna sangat takut kehilangan Michael tetapi dia berjanji untuk menunggunya apapun yang terjadi. Keesokan paginya, mengenakan seragam militer, Michael bersiap untuk kembali ke medan perang. Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah salib untuk kekasihnya sebagai kenang-kenangan, namun Rosanna tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja dan memintanya untuk tinggal sedikit lebih lama. Gairah muncul di antara mereka. Mereka terbangun oleh suara mobil yang mendekat. Sambil memberitahu kekasihnya untuk tinggal di sini, Michael melihat keluar jendela. Bapak Gao mengetuk pintu. Itu adalah kejutan baginya melihat Michael di rumah Rosanna. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun satu sama lain. Seketika itu juga Michael melamar Rosanna. Tentu saja dia setuju. Pasangan itu tidak menunda pernikahan mereka dan pergi ke gereja di mana pendeta menikahkan mereka. Sekarang mereka adalah suami dan istri sah. Pasangan itu menikmati hari-hari yang bebas dari cemas, meskipun mereka tahu itu tidak akan berlangsung selamanya. Suatu hari ketika mereka kembali ke rumah, mereka menyadari bahwa ada seseorang di sana. Dalam panik, Rosanna memberitahu kekasihnya untuk pergi. Dia seorang wanita sehingga McCabe dan anak buahnya tidak akan menyakitinya seperti Michael. Mereka mengejar Michael sementara Rosanna terus memanggil kekasihnya untuk pergi. Bapak Gao yang penuh dendam berniat melakukan segalanya untuk merusak hidup Michael dan Rosanna. Itulah sebabnya dia menulis surat kepada bibinya. Biarawati memberikan surat itu kepada Eleanor. Setelah membacanya, dia menangis. Menurut pendeta, Rosanna memimpin gaya hidup yang tidak bermoral. Eleanor, yang merupakan kerabat Rosanna satu-satunya, menandatangani surat itu. Di masa kini, Dr. Green dan perawat Kathleen melihat bahwa surat-surat dalam laporan itu tertusuk. Bapak Gao jelas marah dan mengetik dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba Rosanna bergabung dengan Stephen dan Kathleen, mengatakan bahwa dia tidak merugikan putranya, orang lain yang melakukannya. Sekarang yang Rosanna inginkan hanyalah keadilan. Dia tidak memiliki orang lain, jadi dia hanya bisa bergantung pada Dr. Green dan Kathleen. Di masa lalu, ketika polisi datang, Rosanna bertanya apakah mereka telah menemukan suaminya, tetapi polisi tidak ada di sini untuk itu. Mereka di sini untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Melawan, Rosanna dibawa pergi dan kemudian para dokter menjelaskan padanya bahwa dia berada di sini atas permintaan bibinya dan Bapak Gao karena perilaku yang tidak bermoral. Rosanna tidak mengerti mengapa dia berada di sini dan meminta para dokter untuk menemukan suaminya, tetapi karena tidak ada yang tahu tentang pernikahan rahasia Rosanna dan Michael, para dokter percaya bahwa dia mengarangnya karena ibunya juga gila. Sekarang ini adalah rumah baru Rosanna. Aturan ketat berlaku di sini dan staf medis tidak mentolerir ketidakpatuhan dari pasien. Ketika Rosanna menolak sarapan, petugas menggenggamnya dan perawat yang menghina pasien mulai memberinya makan dengan paksa. Rosanna meludah di wajah perawat itu dan karena itu pasien tersebut dikenai terapi kejut listrik. Kehidupan Rosanna berubah menjadi mimpi buruk, sekarang dia makan apapun yang diberikan kepada dia tanpa keluhan. Mendengar suara pesawat, Rosanna berlari ke jendela dan melihat jet tempur di langit.
Dia tidak tahu apakah suaminya masih hidup. Di masa kini, Dr. Green dan Kathleen tiba di tempat di mana menurut Bapak Gao Rosanna melakukan kejahatan mengerikan, tetapi apakah benar begitu? Kathleen tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya tinggal terkurung selama 50 tahun. Di masa lalu, Bapak Gao mengunjungi Rosanna di rumah sakit jiwa. Rosanna tidak bereaksi terhadap kehadirannya. Gao mengatakan bahwa biarawati tidak akan datang untuknya, tetapi dia juga memberi isyarat pada Rosanna bahwa dia bisa menikah. Rosanna mengatakan bahwa dia hamil, yang membuat kedua pendeta dan staf medis kaget. Setelah itu, Rosanna dipindahkan ke tempat tidur dan seluruh klinik mendengar cerita ini. Di masa sekarang, Dr. Green bertanya pada Kathleen apa yang akan terjadi jika Rosanna benar-benar hamil. Kathleen menjawab bahwa itu tidak mungkin dan tidak masuk akal. Di masa lalu, Eleanor tidak bisa tidur setelah mendengar berita bahwa Rosanna akan menjadi ibu. Dia pergi ke gereja untuk meminta bantuan Tuhan, dan ketika dia kembali, Rosanna sudah tidak hamil lagi. Rosanna mengungkapkan bahwa dia melakukan aborsi sendiri untuk menyelamatkan anaknya dari kehidupan yang menderita. Sekarang Rosanna memiliki sebuah salib di kamarnya dan berdoa setiap hari. Sejak kejadian itu, dia telah menjadi orang yang berbeda. Saat ini dia tidak bisa berhenti menangis dan berdoa bahwa Michael akan kembali kepadanya. Di masa kini, Dr. Green bertanya pada Kathleen apakah dia percaya bahwa Rosanna benar-benar melihat Michael. Kathleen menjawab bahwa dia tidak bisa yakin, tetapi dia tidak akan membuang waktu untuk memeriksanya. Di masa lalu, Rosanna melihat pria yang mirip dengan Michael di koran dan memutuskan bahwa dia harus memeriksanya sendiri. Ketika Rosanna bertanya kepada Bapak Gao apakah Michael masih hidup, imam itu menangis. Rosanna mencoba membantu, tetapi Gao mengeluarkan pistol dan menodai mantelnya. Sekarang Rosanna harus menerima kenyataan bahwa Michael tidak akan pernah kembali. Pada hari pemakaman ibunya, Rosanna memutuskan untuk berbicara dengan Bapak Gao. Dia mengatakan bahwa dia memerlukan bantuan dan tidak bisa melanjutkan hidupnya tanpa Michael. Gao menjawab bahwa dia akan memberitahunya apa yang telah terjadi pada suaminya, tetapi Rosanna harus berjanji untuk menandatangani sebuah pernyataan di depan notaris bahwa dia tidak akan pernah lagi mengadu kepada pihak berwenang tentang kejadian yang terjadi pada Michael. Rosanna menandatangani surat itu, tetapi tidak segera. Dia melompat dari jendela dan mendarat di rumput. Dr. Green dan Kathleen mengatakan bahwa Rosanna mungkin memiliki gangguan mental, tetapi dia bukan seorang pembunuh. Di masa lalu, Michael memberitahu Rosanna bahwa dia perlu pergi dan berbohong bahwa dia akan kembali segera. Pada hari pemakaman Eleanor, Rosanna bersumpah untuk menemukan Michael dan membawa dirinya ke rumah sakit jiwa. Eleanor meninggalkan warisannya kepada Rosanna. Sejak saat itu Rosanna adalah orang yang kaya. Di masa kini, Rosanna mengatakan bahwa dia ingin pergi dari sini, tetapi Dr. Green dan Kathleen menjelaskan bahwa dia perlu dirawat. Rosanna memutuskan untuk tetap di sini, karena dia tahu bahwa Michael tidak akan pernah meninggalkannya. Sekarang Rosanna tidak bisa berpisah dengan suratnya dari Michael dan memutuskan untuk membawanya bersamanya kemanapun dia pergi. Dr. Green dan Kathleen setuju bahwa Rosanna tidak boleh dipindahkan ke institusi lain. Akhirnya, Rosanna merasa lega bahwa dia akhirnya bisa bersama Michael lagi. Dr. Green memutuskan bahwa Rosanna akan tinggal di sini sampai akhir hidupnya.